Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kebaktian Natal Mimbar Reform Injili Indonesia di Pontianak pada malam hari ini dimulai dan dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita naikkan pujian yang pertama. Kita naikkan pujian Hai Mari Berhimpun. Harap diperhatikan, pada bait pertama dan kedua kita akan menyanyikan di kunci G, dan di bait ketiga kita akan menyanyikan di kunci A, agak sedikit naik. Harap diperhatikan. Mari kita nyanyikan dengan suara yang nyaring. Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala surga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada momen Natal ini terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh mengingat sekali lagi betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau mengetahui dengan jelas bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak bisa luput dari dosa, dan ketika dihakimi kami pasti akan binasa. Oleh sebab itu, karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mengutus Putra Tunggal-Mu yang sangat Engkau kasihi turun ke dalam dunia pada hari Natal untuk menjadi juru selamat bagi kami, bagi umat-Mu. Sehingga setiap kami yang percaya kepada Engkau tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mengadakan ibadah Natal. Kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, dan mengingat kembali kelahiran juru selamat kami di tempat ini. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami memohon Kau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Juga di tempat-tempat lain, ibadah Natal di tempat-tempat lain, di gereja lain, di muka bumi ini, yang diadakan sekarang maupun di hari-hari yang akan datang. Biarlah Yesus Kristus, Sang Firman yang menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, Anak Domba yang menjadi korban penghapus dosa yang sempurna, Yesus Kristus, Singa Yehuda yang mengalahkan kuasa maut, dan Yesus Kristus yang adalah batu karang, sumber pengharapan dan iman kami. Yesus Kristus itulah yang ditinggikan di mimbar-mimbar setiap gereja, dan Yesus Kristus itulah yang diberitakan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan melanjutkan puji-pujian kita adalah di kota Daud. Sungguh sayang sekali, padahal Nabi Mika sudah menubuatkan bahwa di Bethlehem akan ada raja yang lahir yang memimpin Israel, tapi tidak ada satu orang pun yang mencarinya selain orang Majus dan para gembala yang mendapat kabar dari malaikat. Kita nyanyikan lagu adalah di kota Daud, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Pria saja kedua. Anak itu sudah turun dari kemuliaannya. Tuhan surga serta bumi lahir di tempat bersama-sama. Jadi sobat dan teman orang yang dihinakan. Ketiga wanita saja. Kasihan anak ini menebus manusia. Nanti kita lihat Dia di kemuliaan. Bersama-sama. Kita pun dipimpinnya ke kerajaan Bapa. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita pada malam hari ini akan membaca bersama-sama dari Injil Lukas pasal kedua ayat 21 sampai 40. Injil Lukas pasal kedua ayat 21 sampai 40. Bagi yang sudah mendapatkannya, kita dapat membaca dari Alkitab masing-masing atau mengikuti dari tayangan yang sudah dipersiapkan di sebelah kiri saya. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Saya akan membaca ayat ke-21, jemaat meresponi dengan membaca ayat ke-22, begitu seterusnya secara bergantian hingga ayat ke-40 kita akan membacanya bersama-sama. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun.
Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Ayat 40 bersama-sama. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan. Kita responi pembacaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian yang ketiga di malam sunyi Bethlehem. Bait yang pertama kita menyanyikan bersama-sama. Bait yang kedua pria saja, bait yang ketiga wanita saja, dan yang keempat kita kembali menyanyikannya bersama-sama. Di malam sunyi Bethlehem, nyenyak kau tidurlah, sehingga tak kau lihat terang abadi dan cerah yang terbit di tengahmu di masa yang genap, terwujud harap umatku dan takutnya lenyap. Pria saja kedua. Sang Kristus sudah lahirlah, Maria ibunya. Di waktu dunia tidurlah, malak menjaganya. Masyurkan bala surga sang anak yang kudus, yang datang dalam dunia menjadi penebus. Wanita ketiga. Anugerah besar diberikan di malam yang tenang. Tuhan menjadi manusia berkat dari surga. Tiada yang mendengar, Dia datang ke dunia. Namun Kristus pun berkata di hati yang Bersama-sama keempat. Kumohon anak yang kudus, kau datang padaku. Ampuni dosaku segenap, kuduskan hatiku. Kau saja dapat nolong, meskipun kau kecil. Ya Tuhan, tinggal sertaku, Engkau Immanuel. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat malam. Ada beberapa warta yang akan saya umumkan pada malam hari ini. Yang pertama, kami memperkenalkan gereja kami, MRI Pontianak. Kami adakan kebaktian minggu pada setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bagi yang belum memiliki tempat ibadah tetap, kami mengundang dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari tempat ini. Kemudian diadakan juga persekutuan doa pada setiap hari Rabu pukul 7 malam, pukul 19, dan kelas sekolah minggu kita adakan pada setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Adapun kelas sekolah minggu ini gabungan dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Mari bersama-sama kita dapat mengajak jiwa-jiwa baru dan juga anak-anak untuk belajar firman Tuhan di gereja ini. Kemudian pengumuman berikutnya adalah KKR Natal Pendeta Dr. Stephen Tong, yaitu STEMI Christmas Rally dengan tema Kristus datang untuk orang berdosa. Christ has come for sinners. Kita bersyukur ada teladan yang begitu baik dari Pendeta Dr. Stephen Tong. Kita yang berusia muda, siapa di sini yang berusia di bawah 50 tahun, saya mohon dengan hormat untuk mengacungkan tangannya. Di bawah 50 tahun. Oh ya, sebagian besar dari kita berusia di bawah lebih dari 50 tahun. Yang di atas 50 tahun, yang tidak mengacungkan jarinya itu umur berapa ya?
Baik, kita ada satu teladan yang begitu besar. Pendeta Dr. Stephen Tong itu sudah berusia 83 tahun. Lewat tahun baru usianya akan menjadi 84 tahun. Dan beliau sama sekali tidak pernah kehilangan api penginjilan. Beliau baru saja kembali dari gospel rally di luar negeri, di Eropa. Dan pada bulan November, tepatnya 30 November, beliau kembali keliling ke kota-kota di Indonesia dan negara dan luar negeri yang dekat dengan Indonesia untuk mengadakan KKR Natal. Adapun memang hal terbaik yang dapat kita persembahkan bagi Sang Juru Selamat kita setelah kita menerima berkat yang begitu besar adalah tidak dia mendiamkan saja di dalam diri kita, tapi kita dapat membagikannya keluar. Ada teladan yang begitu baik, kita dapat mendoakan kesehatan Pak Tong dan mendoakan untuk setiap kota yang dikunjungi. Setan tidak pernah berhenti mengganggu bila ada pekabaran Injil, bila ada Injil mau diberitakan. Oleh sebab itu peperangan rohani yang besar ini sungguh butuh untuk didoakan. Kemudian pengumuman berikutnya, kita akan mengadakan relay Natal. Sebelum ini kita akan mengadakan relay malam Natal mengikuti dari RMCI, Gereja GRI Pusat, itu pada hari Minggu 24 Desember jam 4 sore. Harap diperhatikan, mungkin akan diumumkan lagi di kebaktian-kebaktian yang selanjutnya. Kita akan mengikuti pukul 4 sore. Tanggal 24 Desember itu jatuh pada hari Minggu, jadi harap jangan memilih mau datang di kebaktian pukul 9.30 atau pukul 4 sore, karena itu adalah dua kebaktian yang berbeda. Yang 9.30 pagi itu adalah kebaktian di mana kita menunaikan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menguduskan hari Sabat. Dan di malamnya, di sore harinya kita mengikuti kebaktian untuk memperingati malam Natal, malam di mana Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dilahirkan. Kemudian akan diadakan juga kebaktian syukur akhir tahun sebagaimana tahun-tahun yang sudah lampau. Kita akan adakan pada hari Minggu pukul 4 sore. Di tempat ini diadakan relay secara langsung dan kebaktian tahun baru yaitu pada tanggal 1 Januari pukul 9 pagi. Harap dapat menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian info berikutnya adalah tentang CIT, Calvin Institute of Technology. Mohon bertanya lagi dengan hormat, adakah yang belum pernah mendengar tentang CIT? Mohon acungkan tangannya. Satu orang. Oke, yang sudah pernah? Wah, jadi yang belum angkat tangan itu bagaimana? Oke, jadi CIT, Calvin Institute of Technology, ini adalah sebuah beban yang Tuhan berikan kepada pendeta Dr. Stephen Tong, khususnya dalam bidang mandat budaya. Jadi orang Kristen itu memiliki panggilan, yaitu mandat Injili, yaitu amanat agung. Tuhan Yesus Kristus memerintahkan setiap orang yang percaya untuk mengabarkan Injil. Tapi kita juga harus menjadi shalom, menjadi terang di bidang-bidang lain. Misalkan kita bekerja di bidang kesehatan, kita dapat menjadi shalom Tuhan, menjadi terang Tuhan di bidang kesehatan. Dan Calvin Institute of Technology, CIT ini adalah pekerjaan Tuhan di bidang mandat budaya yang panggilannya itu diberikan kepada pendeta Dr. Stephen Tong. Jadi CIT ini berdiri dari sejak tahun 2018. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pekerjaan mandat budaya dalam bidang pendidikan yang sudah ditunaikan oleh CIT. Dan pada tahun ini, pertengahan 2023 ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa CIT sudah meluluskan angkatan yang pertama. Anak dari pendeta Kristiadi Cohen itu juga lulusan pertama ya Pak? Ya, jadi sudah diluluskan angkatan pertamanya. Kalau di tempat-tempat lain itu ya, saya lulusan Universitas Indonesia, itu lulus di Balairung, itu megah sekali. Tapi begitu saya hadir di acara wisuda CIT itu ternyata lebih megah lagi. Di situ diiringi oleh musik klasik, diiringi oleh paduan suara yang luar biasa, diiringi dengan full orkestra. Itu tidak ada tempat dan diadakannya di konser hall terbaik nomor 4 di dunia. Itu adalah satu hal yang sungguh besar dan kita juga harus terus berdoa karena CIT terus bergumul, terus berjuang untuk mempersiapkan generasi-generasi muda yang akan datang dengan keahlian-keahlian yang relevan dengan perkembangan zaman sekaligus membentuk fondasi iman bagi mereka sehingga mereka dapat hidup memuliakan Tuhan dan mereka juga dapat menjadi berkat bagi Indonesia dan masyarakat yang mereka layani. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses website yang tertera, sebenarnya sangat mudah, tinggal ketik Calvin Institute of Technology di Google, maka akan keluar. Tapi kalau mau lebih spesifik itu bisa di calvin.icc.org.
ac.id. Bagi jemaat yang masih bergumul atau ingin bertanya lebih lanjut, silakan. Kebetulan saya sendiri adalah humas dari CIT di Kota Pontianak, dapat menghubungi gereja ini atau saya pribadi bila misalkan ada jemaat yang masih bingung mungkin kenalannya atau anaknya mau melanjutkan pendidikan tinggi. Ada video yang dapat saya yang akan kita saksikan bersama-sama, dan nanti setelah ibadah ini akan ada brosur dari Calvin Institute of Technology CIT. Ini akan dibagikan satu kepada setiap jemaat. Harap dapat penatalayan untuk dapat membagikannya setelah ibadah selesai. Mari kita saksikan video dari CIT bersama-sama. Setiap bulan Desember umat Kristen merayakan Natal. Dalam perayaan Natal tahun ini, Calvin Institute of Technology mengambil tema Redeem to Renew. Kita adalah umat yang sudah menerima penebusan daripada Tuhan, tapi penebusan daripada Tuhan itu tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi kita ditebus supaya kita bisa juga memperbaharui dunia di sekitar kita. Kita bersyukur juga pada tahun ini, tahun kelima daripada Calvin Institute of Technology, kami sudah meluluskan angkatan kami yang pertama pada bulan Agustus yang lalu. Sebagian besar daripada mereka yang sudah lulus telah mendapatkan pekerjaan, dan sebagian lagi telah mempersiapkan diri untuk masuk di dalam studi lanjut S2. Pada tahun 2024 yang akan datang ini, kami akan mempersiapkan 2 program studi non-STEM yang baru. Kami juga akan mempersiapkan suatu kerjasama dengan industri dan kerjasama dengan perguruan tinggi yang lainnya untuk mempersiapkan anak didik kami untuk menjadi shalom Tuhan yang lebih besar lagi. Saya adalah Pendeta David Tong, rektor daripada Calvin Institute of Technology, dan atas nama seluruh Civitas Akademika Calvin Institute of Technology, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Tuhan memberkati. Baik, mari demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan menguduskan hati kami dan motivasi kami. Kami mau berdoa bagi pekerjaan-Mu di atas kepentingan kami sendiri. Biarlah yang kami doakan selaras dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Yang pertama, mari kita berdoa untuk berita Injil Yesus Kristus yang sudah lahir pada hari Natal ini dapat tersebar luas. Saya mengajak yang wanita dapat berdoa untuk penginjilan pribadi dan khusus berdoa juga untuk pelayanan anak-anak, yaitu di sekolah minggu, Natal sekolah minggu maupun Natal di sekolah di SD, SMP, SMA. Yang pria berdoa untuk KKR dan kebaktian Natal di setiap mimbar gereja dan KKR Natal Pendeta Dr. Stephen Tong. Mari kita berdoa supaya Injil Yesus Kristus di hari Natal ini dapat tersebar luas. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapa di surga, kami syukur Tuhan, kami dapat merayakan Natal bersama-sama. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia menjadi juru selamat untuk kami. Biarlah kami tidak berdiam diri saja ya Tuhan. Kami mau mendoakan Tuhan supaya berita Injil ini dapat tersebar luas pada hari Natal. Umat-umat Tuhan tidak diam saja menikmati anugerah yang cuma-cuma ini, tapi kami dapat bergerak mengatakan Injil kepada orang di sekitar kami, kepada rekan kerja kami, dan kami secara khusus berdoa buat gereja Tuhan, pada mimbar-mimbar gereja, biarlah ada pembangunan rohani yang sejati yang diadakan di setiap gereja dan juga di KKR Natal. Kami berdoa juga untuk KKR Natal Pendeta Dr. Stephen Tong di berbagai kota, kiranya Tuhan berkati setiap kota-kota yang akan Patong datangi, dan biarlah ada pembangunan rohani yang sejati dan ada Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan Yesus yang sejati yang diberitakan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, yang terakhir, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Yang wanita saya undang untuk berdoa khususnya di tahun mendatang di mana kita akan mengadakan pemilu. Yang wanita mendoakan untuk keamanan di pemilu yang akan datang supaya tidak ada perpecahan di tahun politik ini. Dan yang pria saya undang untuk boleh mendoakan agar Tuhan memberikan pemimpin yang sungguh tulus memimpin Indonesia dengan motivasi yang kudus yang dari Tuhan saja. Mari kita berdoa buat Indonesia.
Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan berbelas kasihan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini Tuhan, khususnya dalam menghadapi tahun politik di tahun 2024 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberikan kami pemimpin yang sungguh-sungguh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang lembut yang mencintai masyarakatnya, dan dengan motivasi yang kudus memimpin kami. Biarlah Tuhan belas kasihan kepada kami, dan Tuhan tidak membuang bangsa kami. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, pimpinlah dan berbelas kasihanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup doa syafaat kita dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh bersyukur pada malam hari ini mendapat kehormatan pada kebaktian kami boleh ada pembimbing Kristen atau yang mewakili hadir bersama-sama kita. Kepada Bapak Erdonus, kami persilakan waktu dan tempat untuk memberikan kata sambutan. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum saya membacakan sambutan ini, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Pembimbing Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, yang sebenarnya beliau rindu untuk boleh bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, hadir di tengah-tengah kita dalam kita merayakan Natal bersama keluarga besar MRII di tempat ini. Beliau oleh sebab ada kegiatan yang sama di tempat lain, oleh sebab itu beliau menugaskan saya untuk mewakili kehadiran beliau dan sekaligus untuk membacakan sambutan dari Pak Pembimas. Oleh sebab itu izinkan saya untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan pembimbing masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dalam perayaan Natal Gereja RMII Pontianak Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2023. Yang terhormat Ketua Sinode MRI Pontianak Wilayah Kalimantan Barat, yang terhormat Ketua Lembaga, Aras Gereja, tokoh masyarakat, pendeta, penginjil, yang terhormat Gembala Sidang, Majelis Jemaat, Keluarga Besar MRI Pontianak Wilayah Kalimantan Barat yang hadir dan berbahagia. Juga yang terhormat di sini ada penyuluh agama Kristen Kota Pontianak, saya melihat. Terima kasih juga buat kehadirannya, ibu-ibu. Malam hari ini kita patut bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan kasih-Nya tiada terhingga memimpin langkah-langkah kita pada hari yang bersejarah ini. Atas nama pribadi dan selaku pembimbing masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, merasa sangat bersyukur dan terhormat dapat berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian pada momentum yang penuh berkat dan bahagia ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan keajaibannya yang luar biasa dalam perayaan Natal MRI Pontianak Wilayah Kalimantan Barat, sesuai dengan tema Natal yang diusung oleh MRI, yaitu "Itu Terlalu Ajaib". Sementara tema Natal Nasional PGKWI Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Ketika kita merenungkan dua tema Natal ini, maka terlalu ajaib karya Tuhan lewat kelahirannya yang membawa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini mengajak kita untuk melihat keajaiban Tuhan dan menjadi agen-agen perdamaian dimanapun kita berada, agar damai sejahtera yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita dapat dirasakan oleh orang lain. Bapak Ibu serta hadirin yang saya kasihi, bersama dengan perayaan Natal ini juga kita
akan memasuki persiapan pemilu 2024. Kita sebagai warga bangsa yang akan memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Perhelatan politik itu di samping membawa kegembiraan juga tidak jarang menyisakan dampak negatif seperti konflik dan perpecahan yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu kita perlu bijaksana dan dewasa dalam menyikapi pilihan politik yang berbeda-beda serta waspada terhadap penyebaran benih-benih kebencian yang dilakukan hanya untuk meraih kemenangan. Semoga dengan perayaan Natal MRI Pontianak kita semua merasakan kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Untuk itu mari kita terus memuliakan Allah lewat upaya-upaya baik untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Secara khusus kita berdoa untuk perdamaian di daerah-daerah yang masih terjadi konflik dan kekerasan. Marilah kita hidup dengan penuh syukur dan pengharapan, mengakui keajaiban-keajaiban Kristus dalam hidup kita. Marilah kita menjadi saksi hidup akan ajaibnya kasih dan kuasa-Nya. Semoga kita terus dapat merenungkan dan bersyukur atas keajaiban ini setiap hari di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya selaku Pembimbing Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada setiap hamba Tuhan, panitia, dan seluruh jemaat yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan perayaan Natal GMRII Pontianak. Semoga melalui acara ini kita semua mendapatkan inspirasi dan kekuatan baru untuk melanjutkan pelayanan dengan semangat yang penuh sukacita dan kedamaian. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat masuki tahun baru 2024. Semoga kasih serta damai Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Pembimbing Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Hartowar. Jadi saya tambahkan sedikit dari sambutan ini pesan yang dititipkan untuk mengingatkan kita semua. Karena kita akan memasuki tahun politik ini, jadilah kita menjadi warga negara yang baik, yang benar-benar kita bisa berdemokrasi dengan baik. Jangan kita terpancing dengan hal-hal yang mengarah kepada perpecahan, yang bisa menimbulkan suatu perpecahan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, bila kita menularkan kasih dan damai sejahtera itu berlaku adil. Dan yang ketiga lagi, gunakan mimbar gereja untuk membawa berita damai. Jangan sampai ada mimbar gereja dipakai untuk kepentingan politik. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, salam sejahtera. Shalom. Paduan Suara akan membawakan persembahan pujian untuk mempersiapkan paduan pada saat paduan suara, tim paduan suara maju ke depan. Kita akan menyanyikan pujian yang ketiga di malam sunyi Bethlehem. Kita nyanyikan bait yang keempat saja. Hatiku, Kau saja dapat tolong meskipun Kau kecil. Ya Tuhan, tinggal sertaku, Engkau Immanuel.
to adore him. Ya, mari kita datang untuk menyembah Dia. Saudara, saya ingin membawa kita merenungkan satu bagian dari Injil Lukas yang sudah kita baca dalam bacaan bertanggapan tadi. Mari kita membuka Injil Lukas. Lukas pasal kedua tadi. Dengan lebih singkat kita akan membaca bagian dari ayat 25 hingga ayat 35 saja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kiranya terang kebenaran firman-Mu menerangi hati kami di Natal tahun ini, mengisi hati kami dengan berita Natal yang sejati, berita Natal yang sungguh-sungguh menghidupi kami dan kami hidupi di dalam akan kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Berkati bagian firman yang kami akan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membaca dengan bertanggapan Lukas 2 ayat 25 hingga 35 dengan bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara, ketika para Majus datang dari jauh, apa yang membuat mereka mau datang? Perjalanan begitu jauh. Matius mencatat mereka orang-orang yang dari timur. Timur itu di mana kita tidak tahu negerinya. Mungkin itu dari Babel, mungkin itu negeri Persia pada zaman itu. Tetapi juga ada yang mengatakan itu mungkin dari Tiongkok sana karena sudah ada jalan sutra pada waktu itu. Saudara, timur itu dari negeri mana kita tidak tahu. Yang jelas mereka berasal dari satu masyarakat yang sudah sangat beradab dengan pengetahuan hikmat yang begitu tinggi. Mungkin itu Babel, mungkin itu negeri Persia pada waktu itu, atau mungkin suatu negeri yang lain yang amat jauh. Perjalanan mereka diperkirakan sejauh 1.500 km melalui perjalanan konvensional dengan unta, dengan rombongan mereka berbulan-bulan, bahkan mungkin harus melewati waktu jarak tempuh beberapa tahun untuk sampai di tempat yang mereka cari itu. Saudara, apa yang menggerakkan mereka sesungguhnya? Karena petunjuk bintang itu yang muncul, dan mereka dalam hikmat orang timur mengerti ada sesuatu yang besar sudah terjadi. Sesuatu yang ajaib yang patut kita
kunjungi, yang kita lihat dan kita datangi bersama. Saudara, kalau hari ini saudara pergi ke Gunung Semeru, ya, hari ini saudara berangkat ke Gunung Semeru, berkata kepada istri, "Hai istri, anak-anak, papa besok mau berangkat ke Gunung Semeru ke Jawa Timur. Papa, ada apa di Gunung Semeru?" "Oh, di sana ada berlian, ada emas, harta karun yang terbenam, dan papa tahu di mana itu disimpan." Ya, itu masuk akal, ya. Saudara, para Majus ini menempuh suatu jarak yang begitu jauh, dan mereka mencari seorang bayi yang mereka katakan seorang raja yang besar yang sudah lahir. Saudara, ketika mereka mencari dalam perjalanan begitu jauh, melewati semua kendala, bertanya kepada Herodes, bertanya kepada orang-orang yang lain, dan akhirnya Tuhan memimpin mereka sampailah di Bethlehem. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, apa yang sesungguhnya membuat mereka bersukacita, saudara? Satu petunjuk dari bintang, mereka memaknai petunjuk itu sebagai hal yang begitu penting, begitu berharga. Saudara, Matius menulis mereka itu sangat bersukacita ketika melihat bintang itu. Terjemahan Inggris mengatakan exceedingly with great joy, satu sukacita yang begitu besar. Saudara-saudara pernah mengalami yang namanya terperanjat? Hatinya terperanjat. Pernah? Pernah enggak? Pernah lah gitu ya. Apa? Oh, menang hadiah undian gitu. Kaget setengah mati. Hah? Dapat 5 miliar? Betulkah? Setelah bangun mimpi gitu. Aduh, sayang mimpi ya. Terperanjat di dalam mimpi. Pernah kan? Terperanjat, saudara, terpesona. Saudara pernah terpesona? Waduh. Lihat emas begitu banyak, saudara. 13 kilo. Waduh, seumur hidup saya baru lihat emas 13 kilo. Ternyata nggak banyak, saudara. Nggak sebanyak beras. Ya. Beras berkarung-karung itu cuma beberapa potong, saudara. Waduh, emas 13 kilo segini ya. Kok dikit ya? Tetapi emas begitu banyaknya, saudara. Kalau 500 gram, ya 100 gram. Wah, sudah sering lah yang kita lihat orang pakai anting-anting ya. Itu 13 kilo, saudara. Tumpukan emas. Waduh ya. Nah, itu yang namanya kagum untuk melihat itu. Saudara pernah merasa satu perasaan terkesima. Yang wanita lihat, pria itu kok ganteng sekali ya. Terkesima. Atau yang pria melihat seorang wanita, aduh cantiknya, sampai terkesima. Itu hal yang alami bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. Saudara pernah mengalami yang namanya, saudara, pikirannya tertawan, menawan pikiran. Melihat kata-katanya, mendengar suaranya. Waduh, menawan pikiran kita, saudara. Saudara pasti pernah mengagumi kan? Siapa hidup ini yang gak pernah mengagumi? Kita mengagumi banyak hal. Artis-artis Korea, kita kagumi. Meskipun itu satu kekaguman duniawi. Kita mengagumi apa? Kita mengagumi orang yang sangat rohani. Kita mengagumi guru kita. Saudara, kita semua pernah merasakan yang namanya heran. Heran. Ini semua tak pernah dialami binatang. Kucing yang begitu cantik tak pernah merasa hidupnya ada heran. Ya. Seekor anjing yang secerdas apapun tak pernah dia mengagumi sesuatu yang dia lihat. Dan seekor hewan yang sepandai apapun simpanse, dia tak pernah mengalami satu pengalaman ketersimah.
Meskipun dia teriak-teriak, kek, kek, kek. Saudara, itu semua hanya bisa dialami manusia sebagai ciptaan Tuhan. Itu sungguh sesuatu yang berbeda di dalam diri manusia. Kita bisa kagum, kita bisa terkesima, kita bisa bersuka cita, kita bisa merasakan heran, kita merasakan sesuatu yang begitu besar. Saudara pernah melihat piramid di Mesir? Belum pernah? Waduh, kalau sudah pernah lihat, waduh, gedenya, tingginya, heran, kok bisa ya orang buat itu ya? Nah gitu. Itu ribuan tahun lalu bagaimana membuatnya ini? Itu membuat kita terkesima melihat besarnya itu. Saudara pernah melihat gereja Saint Paul, Katedral Saint Petrus di Vatikan? Waduh, besarnya gereja itu, arsitekturnya itu mengagumkan. Saudara, tak ada seekor anjing yang kagum, saudara. Nggak ada. Dia lihat mawar itu apa. Paling kan dia lihat-lihat saja, saudara. Hanya manusia bisa mengagumi sekuntum mawar. Saudara, itulah kita manusia. Ketika para majus itu heran dan begitu takjub, harus kita datang. Kita mencarinya sekalipun perjalanan itu begitu jauh, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban biaya. Tapi akhirnya mereka menemukan, saudara. Dan mereka dikatakan di sana mereka sangat bersuka cita. Saudara, sukacita itu adalah sesuatu yang hanya dari manusia bisa mengalaminya, mengekspresikannya. Tidak ada, saudara, simpanse sukacita. Simpanse senang ada, ya. Anjing senang ada, gitu kan ya. Tetapi sukacita itu hanya bisa dialami oleh manusia. Saudara yang Tuhan kasihi, kita melihat ketika mereka menyaksikan, saudara, bintang itu, mereka sangat-sangat bersuka cita. Saudara tahu ketika Maria sudah hamil dan dia diberitahu oleh malaikat, waktu setelah usia 3 bulan kurang lebih dia mengunjungi sanaknya Elisabeth. Hubungannya apa tidak tahu. Mungkin dari kakek-kakek dengan kakek, ya, itu bersaudara. Mengunjungi sanaknya. Dan Elisabeth sudah hamil cukup tua pada waktu itu. Itu pun satu keajaiban. Ketika Maria sanaknya itu sampai di rumah Elisabeth, shalom, memberi salam kepadanya. Ketika Elisabeth mendengar itu, saudara, ketika salam itu terdengar shalom itu terdengar suara Maria itu, maka anak di dalam rahim itu, di dalam rahimku, dia katakan, melonjak kegirangan. Saudara, bagaimana bayi bisa girang? Ya, ibu-ibu hamil tahulah, ya. Ya kan? Ibu kalau bayi sedang girang, sedang bergeliat, senang gitu kan ya, sakit nggak? Waduh, dia lagi senang. Tenang ya. Saudara, dikatakan melonjak kegirangan. Saudara mendengar ibu dari bayi Yesus yang dikandung Maria, Yohanes di dalam kandungan itu, saudara, mengerti. Ini satu pribadi yang sudah datang. Belum pernah melihatnya, mendengar suara mamanya saja, saudara. Dia mengalami sesuatu yang disebut leap for joy. Melompat kegirangan di dalam rahim itu. Saudara, itu satu ungkapan yang begitu mendalam. Bagaimana Yohanes di dalam kandungan mendengar tentang kedatangan dari ibu Yesus. Memberi salam itu sesuatu terpesona, kekaguman yang tak bisa dikatakan, saudara, di dalam diri bayi dalam rahim itu. Ketika juga kita melihat, saudara, para gembala
datang menengok bayi itu setelah diberitahukan malaikat. Wah, malaikat menceritakan ada malaikat yang begitu banyak menyanyi dan kami disuruh mencari dan mendatangi tempat ini. Waduh, seketika Maria mendengar itu, saudara, dia dikatakan dia heran. Dia heran, saudara. Dia heran. Bahkan ketika malaikat datang kepadanya dan memberi salam kepadanya, dia heran, salam apa ini? Sesuatu keheranan yang dia alami, saudara. Apa sebenarnya diceritakan oleh para gembala ini? Mereka mengada-adakah? Mereka ini membesar-besarkankah? Sesuatu yang luar biasa. Saudara, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maria mengatakan juga kepada malaikat itu, sebab aku belum bersuami. Hai Maria, engkau akan mengandung juru selamat. Kuasa Roh Kudus akan turun atasmu. Maria tidak membantah, tetapi dia merasa bertanya heran, bagaimana itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat itu menjawab apa? Nothing will be impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara, seluruh kisah Natal adalah seluruh kisah ketakjuban. Seluruh kisah tentang kedatangan Yesus itu adalah cerita tentang sukacita dan sesuatu yang menakjubkan yang sudah dan sedang terjadi. Dari Injil Matius yang kita baca, dari Injil Lukas yang begitu panjang menceritakan, bahkan dari Injil Yohanes. Saudara, semuanya sebenarnya mengungkapkan sesuatu ketakjuban. Bagaimana Matius mencatat ketakjuban para Majus, orang asing itu yang tidak diketahui dari mana mereka berasal. Satu ketakjuban yang menggerakkan mereka. Dan Markus memulai dari Injilnya satu ketakjuban Yohanes. Langsung tidak menceritakan dari lahirnya Yesus. Markus menulis tentang Yesus yang sudah tampil. Dia jauh lebih besar daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal Yohanes sudah menjadi nabi dan dikagumi oleh banyak orang pada waktu itu. Saudara, kita melihat juga Lukas. Begitu detail dia menceritakan dari cerita gembala, bagaimana malaikat itu datang, sampai kita melihat di dalam bacaan tadi, saudara, di hari ke-40. Setelah lewat sunat hari ke-8 di kampungnya, Yesus harus dibawa oleh mamanya dan mamanya harus mendapatkan pentahiran menurut hukum Yahudi waktu itu sebagai seorang yang sudah lahir. Jadi usia 40 hari bayi itu, saudara, dibawa, saudara, begitu jauh dari Bethlehem harus ke Yerusalem. Di usia 40 itulah seorang yang benar dan saleh bernama Simeon, dalam pimpinan Roh Allah, berjumpa dengan bayi itu. Dan satu perjumpaan yang membuat Simeon itu begitu takjub, begitu bersyukur, dan begitu memuji Allah sambil dia berkata, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Saudara, dalam pengalaman kita, kalau kita mengatakan Tuhan, biarlah aku pergi dalam damai sejahtera. Apa saudara yang saudara alami? Oh, semua anak cucuku sudah kaya. Semua sudah lulus semua. Biarlah aku pergi dalam damai sejahtera. Saudara, berarti ada sesuatu yang begitu memuaskan pada diri daripada Simeon. Demikian juga Hana. Ketika Maria mendengar apa yang dikatakan Simeon, dikatakan, saudara, Maria itu dikatakan
dia menjadi heran dan menyimpan itu dalam hatinya. Saudara yang Tuhan kasih, demikian juga Yohanes ketika dia memulai Injilnya, dia menulis Injil Yohanes setelah dia usia 90 tahun. Di hari tua dan rekan-rekannya yang lain mungkin sudah meninggal. Yakobus, rekannya yang dahulu, sudah mengalami martir. Di hari tua dia menulis Injil yang terakhir dari 4 Injil. Dia tidak menceritakan lagi apa yang pernah dikatakan Lukas. Dia tidak melengkapi apa yang pernah dikatakan ditulis oleh Matius dan Markus. Tetapi dia melihat dengan dalam permulaan itu. Dia mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Satu ketakjuban dia melampaui apa yang bisa dilihat oleh Lukas, oleh Matius. Dia melihat satu ketakjuban permulaan Kristus yang bisa dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah di dalam kekekalan. Dan firman itu sudah datang ke dalam dunia. Saudara, seluruh cerita Natal adalah sesuatu cerita ketakjuban. Cerita tentang satu hal yang begitu ajaib, bahkan terlalu ajaib. Dan itulah yang kita lihat dari perkataan-perkataan orang itu, saudara. Semua ini, saudara, kita melihat di dalam ketakjuban itu. Maria bertanya, mengapa aku, Tuhan? Mengapa aku? Dalam kerendahan Engkau memperhatikan aku. Lantas juga Maria dan Yusuf juga bertanya, bagaimana mungkin Tuhan? Bagaimana mungkin? Sesuatu yang tak mungkin. Tapi jadilah apa yang Kau kehendaki. Yang tak mungkin itu bagiku. Dan sebagian mereka mengungkapkan betapa besar ajaibnya rancanganmu, anugerahmu, dan janjimu yang Kau sudah genapkan seperti Simeon dan Hana. Mereka melihat sendiri apa yang Allah sudah janjikan, saudara. Tetapi di dalam ketakjuban itu, saudara lihat, Herodes pun takjub. Cuma takjubnya negatif. Ketika dia mendengar dari para majus itu seorang raja yang luar biasa. Wah, saudara, ini orang bukan orang sembarangan yang bicara. Betulkah raja? Hah? Sampai dikatakan, saudara, Herodes dan Yerusalem terkejut. Terkejut, saudara, benar-benar terkejut. Saudara, itu satu bentuk ketakjuban, tetapi sesuatu ketakjuban yang salah dan negatif. Herodes alami itu. Betulkah seorang raja yang melampaui diriku dari orang Yahudi? Dia terkejut, saudara. Dan dia ingin berusaha mencari tahu untuk menyingkirkan itu, melawan itu, menyingkirkan ketakjuban sejati yang kau takjubkan itu, menyingkirkan apa yang kau takjubkan itu, memusnahkan apa yang kau takjubkan itu, hai para majus, cuma dalam kepuraan-puraan dia. Saudara, itulah semangat sepanjang zaman, saudara, terhadap Injil Kristus. Apa yang ada ditakjubkan oleh orang-orang yang Tuhan nyatakan. Dunia ingin memudarkannya. Dunia ingin mematikannya. Dunia ingin memusnahkannya dengan cara tersendiri. Dengan cara kekejamankah? Dengan cara hal-hal duniawikah? Sehingga engkau tak lagi melihat itu sebagai ketakjuban. Saudara, hari ini kalau saudara lihat Natal, ya, saudara takjub. Natal-Natal yang besar, wah panggung, yang artisnya, wah begitu, wah. Dan apalagi kalau saudara lihat Natal-Natal sekarang, melihat pohon Natal begitu besar, wah
World Record, ya, Guinness Book of Record, pohon Natal yang paling tinggi di dunia. Untuk apa itu? Ya, Yesus lahir tidak ada pohon Natal, saudara. Tetapi dunia ingin mengalihkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak perlu. Bukan itu yang perlu ditakjubkan. Saudara, hari ini mungkin versi Herodes ini menyingkirkan hal-hal semacam ini, saudara, banyak rupa. Hati-hati. Dan yang paling berbahaya apa di dalam kisah Natal, saudara? Para imam dan ahli Taurat. Ketika Herodes memanggil, cari informasi, mereka datang, mereka buka kitab suci. Mereka tahu, ya, ini ternyata Bethlehem. Karena firman Tuhan mengatakan, hai Bethlehem, engkau bukanlah yang terkecil dan sebagainya. Akan datang padamu seorang raja. Tapi mereka justru orang yang tak pernah merasa takjub. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu petunjuk dari firman Tuhan. Mereka tahu itu sesuatu yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi tak ada satu ketakjuban dalam diri para imam dan para ahli Taurat itu. Mereka cuma tahu. Saudara yang Tuhan kasihi, ketakjuban sesuatu yang harus ada dalam hidup kita. Kalau tidak ada, saudara, ada sesuatu masalah. Tidak mungkin kita yang mengalami Kristus, melihat Kristus, mengenal Kristus, tidak ada ketakjuban dalam hidup kita. Itu sesuatu yang tak mungkin, saudara. Yohanes sampai tua pun mengikut dia sudah berpuluh-puluh tahun, saudara. Mujizat demi mujizat yang dia saksikan. Dia menyaksikan sendiri akan kebangkitan Yesus yang begitu menakjubkan buat dia. Tetapi toh akhirnya di usia tua, dia tetap merasa takjub, mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan takjub itu tak habis-habisnya Allah nyatakan ketika dia menulis kitab Wahyu. Bagaimana Allah menyatakan kemuliaan kepadanya. Ketakjuban itu sampai membuat dia terjatuh dan hampir mati, bahkan mati, seperti mati. Saudara, ini sesuatu yang harus ada di dalam hidup kita, saudara. Kalau hari ini Natal, tak ada lagi satu getaran dalam hati kita melihat Natal. Natal lagi, saudara. Sesuatu yang sudah tradisional. Saudara, berarti ada something wrong. Kalau saudara senang arloji, ya, suatu kali saudara, saya takjub sekali. Papa saya belikan arloji. Waduh, Seiko 5. Waktu itu saya masih SMP. Hadiah naik kelas. Waduh, senangnya gitu. Pak tidur pakai gitu ya, senang sekali gitu. Setelah pakai besok pagi dilap-lap, gosok-gosok gitu kan ya. Nah, aduh senang sekali. Wah, dilihatin terus. Karena maklum baru pertama kali punya arloji. Senang sekali. Gaya, ya, punya arloji. Satu kali saya nggak sengaja, saudara. Cetuk, jatuh. Mati dia. Aduh, sedihnya gitu. Ya. Sedih sekali. Sampai waktu itu saya polos sekali. Doa, Tuhan Yesus sembuhkanlah arloji saya. Sampai begitu, saudara. Setelah doa, tetap mati tuh arlojinya gitu kan ya. Dan saya sedih sekali. Nah, setelah selewat berminggu-minggu, ya sudahlah, lupakanlah arloji itu. Yang dulu takjub, senang, wah mengagumi. Sekarang sudah enggak lah. Karena apa? Rusak. Tapi memangnya Yesus bisa rusak? Ya, ya, iman Kristenmu bisa rusak sehingga engkau rasa itu takjub. Atau saudara-saudara bisa takjub. Wah, takjub sekali. Ini sepeda motor pertama kali. Senang, tiap hari dilap. Saudara saya Natal pertama kali rayakan. Kira-kira waktu saya
SD kelas 6. Waktu itu diajak teman ke sekolah minggu, pas itu bulan Juni. 6 bulan kemudian Natal. Waduh, di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu bingkis hadiah. Alkitab, dibingkis, dibagi-bagikan semua. Wah, itu berkesan sekali. Tapi itu semua berlalu. Kesan itu tinggal kesan. Hari ini saya mengerti, cuma Alkitab. Ya, sekarang saya sudah bisa beli Alkitab sendiri, bahkan Alkitab yang lebih bagus daripada hadiah guru sekolah minggu dulu. Tetapi apa itu membuat saya kehilangan kehabisan sukacita untuk melihat Natal dan tergantung hadiah itu? Tidak, saya melihat yang lain, lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi, dan lebih ajaib tentang Natal itu. Saudara yang Tuhan kasih, seluruh kisah Natal di dalam kitab suci adalah ketakjuban, kekaguman, keheranan, syukur, dan satu pengakuan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, di dalam hidup kita mengikuti Tuhan hari ini, saudara. Apakah saudara dan saya sudah habis untuk merasakan satu keheranan dalam hidup kita? Satu hal yang ajaib dalam hidup kita. Atau kita hanya mengalami, saudara, melewati kekristenan dalam hidup kita. Biasa-biasa saja tuh, gak ada apa-apa. Biasa-biasa saja. Saudara, kalau hanya biasa-biasa saja, saudara, itu pasti ada something wrong. Sesuatu yang menjadi bosan, saudara. Itu mungkin memang ada yang lain membuat kita bosan. Atau memang kita bosan karena memang nilainya semacam itu. Memang nilainya sebegitu saja. Tidak ada lebih daripada itu, maka saya bosan. Tetapi siapakah Kristus? Siapakah pribadi itu sehingga kita bisa bosan dan kita tak lagi merasakan sesuatu yang menggetarkan hati kita setiap kali kita menyanyikan Natal setiap tahunnya, saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, ketika gembala itu melihat malaikat yang bernyanyi dengan gegap gembita, mereka terkejut, mereka heran. Dan mereka beritakan keheranan itu. Kekristenan dalam hidup kita, saudara, harus membawa kita punya satu perasaan yang disebut sebagai perasaan kagum, heran, menakjubkan, ajaib, bersyukur Tuhan, belas kasihan-Mu dalam hidupmu. Saudara, itu harus ada dalam hatimu. Setiap tahun, setiap kali melewati tahun, setiap kali kita melewati Natal, harus ada perasaan jiwa heran itu di dalam hidup, di dalam hati kita. Itu harus ada. Dia terlalu besar untuk kita hayati sesaat. Dia terlalu ajaib untuk kita kenang sesaat. Oleh sebab itulah, saudara, mengapa Yesus tak pernah meminta murid-muridnya rayakan happy birthday-ku ya? Gak ada, saudara. Ya, gak ada. Yesus meminta ingat kesengsaraanku. Itu ada. Tapi Yesus meminta ingat lahirku ya, tidak. Saudara, kenapa Natal itu ada hari ini? Ada gereja yang tak mau merayakan Natal. Itu pengaruh dari budaya Romawi yang menyembah dewa Saturnus, yang menyembah dewa matahari. Di akhir Desember itu menjadi tradisi orang Kristen. Mungkin, tapi tidak ada yang pasti. Mungkin juga memang orang-orang dulu bijaksana menghitung berdasarkan tanggal dari kematian Yesus bisa ditelusuri sampai dia lahir, sampai dia dikandung. Maka kemungkinan itu di Januari atau Desember. Berdasarkan kalkulasi. Mungkin juga.
Tetapi semuanya ini saudara, karena adanya satu ketakjuban, satu kebesaran peristiwa itu yang membuat umat Kristen menyadari ini sesuatu yang perlu dirayakan, diingat, disyukuri. Dia terlalu besar untuk dilupakan dan diabaikan. Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan yang sudah membawa kita mengenal Dia. Di hari itu kita merasa takjub. Oh Tuhan, aku orang berdosa. Aku bersyukur, aku terima Engkau Tuhan Juru Selamat. Setelah 5 tahun, 10 tahun jadi orang Kristen saudara. Bosan jadi orang Kristen. Apa tuh? Biasa sajalah ke gereja. Dulu memanglah saya kagumlah. Wah senanglah. Sekarang udah habislah senang saya. Gitu-gitu saja. Saudara, gitu-gitu saja itu gereja. Tetapi engkau dan saya yang mengalami Tuhan tak boleh begitu-begitu saja. Tak mungkin kita yang mengalami Tuhan dan hidup di dalam Tuhan begitu-begitu saja. Ketika kita merasa begitu-begitu saja, Tuhan aku bosan, aku sudah jenuh. Saudara, itu pasti ada sesuatu masalah dalam hatimu. Pasti ada sesuatu masalah di dalam hatimu. Tuhan begitu mulia, begitu agung. Saudara, ketika kita mengalami sesuatu kekeringan, kekandasan, kebosanan dalam hidup ini, saudara, Natal ini biarlah mengingatkan kita. Dia terlalu indah. Dia terlalu besar untuk kita puas. Dia terlalu ajaib. Dia terlalu berkemurahan. Tuhan, mengapa Engkau datang? Mengapa Engkau mencari aku? Mengapa Engkau jadikan aku anak-Mu? Mengapa Engkau menjadikan aku milik-Mu? Mengapa Engkau mencari aku? Mengapa aku hari ini seorang Kristen? Saudara, kita harus bertanya, mengapa Tuhan? Di balik pertanyaan mengapa, selalu ada ketakjuban, keheranan yang membuat kita bertanya. Seperti Maria bertanya, mengapa aku Tuhan? Kiranya Natal yang sudah ada dalam hatimu, yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, saudara, perayaan bentuknya bisa berubah. Tetapi cinta kita akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apresiasi kita, penghargaan kita kepada apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, tak boleh habis dalam hidup kita. Amin saudara. Kiranya itu yang ajaib, sungguh terlalu ajaib Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan, ketika dia merenungkan semua itu, semua dia sudah lihat tentang terangnya Tuhan yang membuat dia jatuh. Keajaiban terang itu Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya. Tetapi pada akhirnya dia menakjubkan hal yang lain daripada Yesus Kristus. Dia yang adalah dalam rupa Allah, yang setara dengan Allah, tak menganggap kesetaraan itu dengan Allah, tetapi mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaan itu, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan dia sama dengan manusia dalam kerendahan itu, dia mengalami satu titik yang begitu rendah dan rendah dan rendah. Satu ketakjuban Rasul Paulus yang tak pernah habis dia renungkan. Biarlah saudara, kita yang sudah diberi anugerah yang begitu besar, Tuhan membawa hati kita semakin melihat ketakjuban itu dalam hati kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah natur kami di hadapan-Mu. Hanya kami manusia ciptaan-Mu yang bisa menakjubi, yang bisa terperanjat, yang bisa mengagumi, yang bisa terpesona, yang bisa terkesima, yang bisa bersuka cita dan bangga
yang bisa menawan pikiran kami dan kami merasa heran dan heran. Oh Tuhan, biarlah kebesaran-Mu membawa hati kami senantiasa terperanjat. Sesuatu kesadaran dalam hati sanubari kami yang membawa kami akhirnya untuk bertelur di hadapan-Mu. Siapakah kami ya Tuhan? Seperti para majus yang heran membawa diri mereka bertelut di hadapan bayi yang sederhana itu. Seperti Simeon, seorang yang saleh, yang benar itu, yang akhirnya bertelut dan mengucap syukur di hadapan-Mu, melihat keajaiban janji-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah Natal hari ini, di tahun ini, membawa kami mengingat kehidupan kami. Mungkin kami sudah kandas, kami sudah kehabisan ketakjuban itu. Kami mengalami kekeringan. Tak ada lagi rasa pesona yang ada dalam hati kami. Kebosanan, kekecewaan. Tuhan, Engkau tak mungkin itu, seperti itu, Engkau tak mungkin. Tapi jikalau hati kami seperti ini Tuhan, oh Tuhan, selidikilah kami, hati kami. Mengapa tak ada getaran itu dalam hati kami hari ini, seperti kami alami di masa lampau? Saudara, berdoalah di hadapan Tuhan malam ini. Bertanyalah di hadapan Tuhan. Engkau sudah mungkin jauh dari Tuhan. Engkau tak pernah lagi merasakan sesuatu yang mengherankan, yang memberi sukacita dalam hatimu. Ketika engkau mendengar menyanyikan Natal, Dia terlalu besar untuk kita mengerti, terlalu ajaib untuk kita hayati seumur hidup kita. Saudara, siapa yang berkata, Tuhan, bukalah hatiku melihat kebesaran-Mu dan taruhlah keajaiban-Mu itu di dalam jiwaku agar aku melihat ketakjuban Kristus yang datang itu. Siapa yang berkata demikian? Angkat tangan saudara. Adakah yang berkata demikian? Angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, malam ini Natal bagi kami, di mana Engkau hadir jauh lebih sederhana dari tempat ini. Tetapi ketakjuban, kedahsyatan, sesuatu yang besar terjadi dalam kesederhanaan, menggetarkan para orang-orang bijaksana, para majus. Biarlah hati kami Tuhan yang sudah mengikuti Engkau, kami bertanya dalam hati kami, adakah ketakjuban dan perasaan keajaiban itu masih bergema dalam hati kami? Ataukah itu suatu hal sesaat dan hari ini kami tak melihat lagi dan menyanyikan itu sebagai keajaiban? Tuhan, jangan hati kami di Natal ini, pikiran dan hidup kami di dalam Natal tahun ini, dalam kegersangan dan kehambaan. Beri kami sukacita surgawi. Beri kami kesegaran surgawi untuk kami mengalami Tuhan seumur hidup kami dan menantikan Tuhan seperti Simeon dan Hana menantikan seumur hidup sesuatu yang besar dan ajaib yang tak selesai untuk kami hayati. Tuhan, berilah anugerah-Mu dalam hidup kami malam ini. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja Tuhan, kita nyatakan
iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Candlelight. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menjalani acara candlelight, ya. Ya, kepada yang saya sebutkan namanya dimohon dengan hormat untuk boleh berdiri, maju ke depan dan mewakili jemaat untuk menyalakan lilin bagi kita semua. Yang pertama, saya persilakan dengan hormat wakil dari Pembimas Kristen Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bapak Erdonus. Kemudian yang kedua, Pembimas Kristen Kota Madia Pontianak. Yang ketiga, Bapak Yunus Tambunan yang mewakili relasi gereja-gereja. Yang keempat, Dr. Stefan Leonardi mewakili profesi dokter. Yang kelima, Bapak Edi Budi Hartono. Kemudian Bapak Yohansen Limas yang keenam untuk mewakili pengurus MRI Pontianak. Silakan maju ke depan. Saudara, mari kita nyanyikan Malam Kudus, ya. Nomor 5. Lampunya bisa dimatikan sebagian, ya, jangan semua. Saudara, kita bangkit berdiri. Di wajah
pendeta pianis tetap mengiringi kita. Saudara, biarlah di keheningan dan di terang dari cahaya lilin-lilin kecil ini, mari kita menatap Kristus yang sudah pernah datang, yang sudah datang dalam hati kita. Kita mengingat apa yang sudah Dia lakukan bagi kita, keluarga kita. Kita mengingat apa yang Dia sudah lakukan bagi dunia. Mari kita syukuri untuk semua yang sudah kita alami di dalam keajaiban anugerah-Nya. Mari kita syukuri untuk keselamatan, untuk penyertaan Tuhan. Sesuatu yang tak pernah kita cari yang Tuhan sudah berikan. Sesuatu yang tak mungkin kita temukan tetapi Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita sesaat dengan iringan pianis bersyukur di hadapan Tuhan. Juga untuk keluarga kita, mari kita syukuri semua keajaiban keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Minta Saudara Hansen untuk tutup kita dalam doa syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur lagi untuk anugerah Tuhan, kami boleh merayakan Natal dan memperingati hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon berita Natal ini terus menggema di dalam hati kami dan terus memimpin kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa bersyukur untuk ibadah Natal malam hari ini. Dan firman-Nya yang terus memberikan kami kekuatan untuk boleh melanjutkan hidup kami di hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Silakan kita nyanyikan sambil lilin dimatikan. Silakan duduk. Kita menyanyikan pujian nomor 4. AC dan pasangin bisa dinyalakan ya. Sambil kita jalankan persembahan ya sekarang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus
Mari kita bangkit bareng. Nyatalah rahmani dan cemerlang. Ya, doa persembahan. Kami ucap syukur padamu Tuhan, hari ini Tuhan, hari Natal, hari yang indah sekali Tuhan. Dan kami ucap syukur Tuhan, firman yang terus meneguhkan hati setiap kami Tuhan. Kami meminta roh-Mu ya Tuhan, terus mengubah, terus menuntun iman kami Tuhan. Setiap hari semakin kagum akan firman Tuhan, semakin kagum akan Kristus yang Kau ya Tuhan. Dan kami ucap syukur Tuhan, Tuhan memberi kami kesempatan untuk berbagian dalam kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan dan boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami ucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita akhiri kebaktian kita dengan pujian doksologi. Nah, setelah ini jangan pulang dulu ya, kita nyanyikan Merry Christmas setelah doa berkat dan kita memberi salam nanti kepada saudara-saudara kita. Mari kita akhiri dengan pujian doksologi dan kita akan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pandanglah kepada Allah kita, bersama kita mohon berkat daripadanya. Kiranya panggilan Allah Bapa yang kekal, kasih karunia yang kekal di dalam penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penyertaan dan bimbingan yang sempurna dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita dan mengerjakan dalam hidup kita, supaya kita semakin hidup mengasihi dan mengenalnya dan mengikuti Dia dengan lebih sungguh dan lebih taat. Jadilah terang dan jadilah saksi bagi kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan, silakan Adit pimpin sekarang ya. Selamat Natal. We wish. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. The Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Baik, setelah bersalam-salaman, jangan lupa mengambil saat teduh. Kemudian setelah kita bersama-sama bersekutu di dalam ibadah, ada persekutuan di atas meja makan juga, ada sedikit hidangan kecil yang kami sediakan. Silakan menyantapnya, mumpung di luar masih hujan, silakan saling berkenalan satu sama lain dan saling menyapa. Tuhan memberkati, selamat Natal, Tuhan memberkati. Silakan mengambil saat teduh.